أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hadirin sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin ini, di tanggal 17 Sya'ban 1438 Hijriyah, dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan difahamkan, difaqihkan terkait dengan urusan agamanya. Kemudian melanjutkan pembahasan kita dalam Riyadhus Shalihin, masih di bab al-muraqabah, di hadis yang pertama atau hadis yang ke-60 dalam urutan kitab, yang mana di pertemuan sebelumnya kita masih menyebutkan tentang 7 atau 8 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kemudian, di saat tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menyebutkan berapa? 5 ya? 6. 5 dalam urutan hadis Abu Hurairah. Naam. Baik. Kemudian yang ke-6, dari mereka golongan yang insyaallah akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini golongan yang ke-6, rajulun. Kalimatnya rajulun menunjukkan bahawa maknanya adalah laki-laki. Tapi kata para ulama, ini juga mencakup kaum wanita. Hal ini juga mencakup kaum wanita. Wa rajulun tasaddaqah, seorang yang bersedekah, bi sadaqatin, dengan sebuah sedekah. Tidak dijelaskan sedekahnya dalam bentuk apa. Tidak disebutkan apakah itu dalam bentuk finansial ataupun dalam bentuk manfaat. Sebab terkadang ada bersedekah bukan dalam bentuk finansial, tapi dalam bentuk manfaat. Seperti misalnya kita lagi hendak ke masjid, kita naik kendaraan, di tengah jalan kita menemukan salah satu dari jamaah masjid berjalan kaki, maka kita pun mengajaknya naik di kendaraan kita. Ini juga bentuknya sedekah, tapi sedekahnya bentuknya manfaat. Bahkan tersenyum kepada saudara kita dengan memperlihatkan barisan gigi seri bagian depan, itu termasuk sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq." Jangan kalian pernah meremehkan yang namanya kebaikan, secuil pun kebaikan tersebut. Naam. Meskipun sekedar engkau menampakkan wajah yang berseri-seri tatkala bertemu dengan saudaramu, itu adalah sedekah. Dan di dalam hadis yang lain terkait dengan salatul duha,
Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, at-tahlilu sadaqatun, wat-takbiru sadaqatun, iya, wat-tasbihu sadaqatun, al-amru bil ma'rufi sadaqatun, wan-nahyu 'anil munkari sadaqatun. Bacaan zikir itu semuanya sedekah. Mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, semuanya sedekah. Itu dibahasakan dengan kalimat sedekah. Nah, di sini jemaah sekalian disebutkan warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Hanya saja kalau disebutkan dengan bentuk kalimat yang mutlak, maka itu maknanya dia bersedekah dengan sesuatu yang bernilai. Ia bersedekah dalam bentuk finansial. Nah, itu kalau disebutkan dalam bentuk mutlak. Beda halnya kalau itu disebutkan dalam bentuk umum. Nah, taib. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, minimal seorang bersedekah dalam bentuk sesuatu yang bernilai adalah dengan secuil potongan kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Takutlah kalian akan neraka walaupun dengan bersedekah secuil kurma. Sebab yang Allah nilai bukan secuilnya, tapi keikhlasan yang terkandung di balik sedekah itu. Itu yang paling bernilai. Hanya saya jemaah sekalian, iya, tentu yang paling utama kalau bukan cuma secuil, sekilo plus keikhlasan, itu lebih bagus lagi. Iya. Nah, itu lebih bagus lagi. Apalagi lebih banyak, 2 kilo plus keikhlasan, luar biasa. Nah, seorang yang bersedekah, fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya. Dia sembunyikan sedekahnya, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Nah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sedemikian rahasia dan tersembunyinya sedekahnya dia, tangan kanan yang dia pakai untuk bersedekah, itu tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Itu bahasa kinayah yang luar biasa. Sedemikian rahasia dan tersembunyinya, iya, sedekahnya. Padahal dimaklumi, tangan dua kan masa tidak saling mengetahui. Tapi untuk memberikan gambaran bahwasanya betul-betul dia rahasiakan, dia sembunyikan, tidak ingin seorang pun mengetahui sedekahnya, sampai digambarkan tangan kiri tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Dan ini merupakan puncak keikhlasan. Sebab yang namanya mengeluarkan harta benda, apalagi harta benda tersebut sesuatu yang dicintai, itu luar biasa. Hati manusia sangat condong dengan harta benda. Seseorang kadang mengeluarkan harta benda tersebut sambil diingat-ingat berapa yang dia keluarkan. Nah, belum lagi kadang dia mengeluarkan hal tersebut niatan dan tujuannya, iya, pencitraan diri misalnya. Pencitraan diri. Yang paling tinggi tingkat keikhlasannya adalah mereka yang betul-betul menyembunyikan, tidak ingin diketahui sedekahnya tersebut. Nah, tidak ingin diketahui sedekahnya tersebut. Salah satu contoh dari kalangan pendahulu kita yang soleh, saya sebutkan seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Pernah dengar namanya ya? Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk pendahulu kita yang soleh, yang dari sisi kekayaan hampir tidak ada yang menandingi beliau. Hampir tidak ada yang bisa menandingi beliau. Dan dari sisi ilmu agama tidak ada yang menandingi beliau di zamannya. Iya, tidak ada yang menandingi beliau di zamannya.
Dari sisi kekayaan hampir tidak ada yang menandingi beliau. Tapi dari sisi ilmu agama tidak ada yang selevel dengan beliau. Nah, dan beliau setiap kali ada jemaah haji yang melewati kota beliau, tempat beliau tinggal, beliau ultimatum, semuanya harus singgah ke rumah saya. Semuanya harus singgah ke rumah saya. Sebab beliau berniat menjamu mereka makan. Itu jamuan makan biasanya kita pandang enteng. Makan je lagi. Lebih bernilai duit. Kalau saya katakan jamuan makan itu jauh lebih besar maslahatnya. Makanan yang masuk ke tubuh seseorang tidak mungkin semuanya jadi kotoran. Pasti ada jadi daging, jadi otot, membangun fisik dan badannya. Dan kalau dia beribadah, Anda mendapatkan jatah pahala dari ibadah yang dia lakukan. Sebab kenapa? Fisik yang ia lakukan beribadah, salah satu penunjangnya makanan yang Anda berikan. Dibandingkan kalau misalnya kita cuma berikan dalam bentuk duit. Iya. Bisa saja Anda berikan apa? Bensin habis. Iya kan? Berikan yang lain habis. Tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan. Nah, Abdullah bin Mubarak menjamu para jemaah haji yang datang. Setelah dijamu, dikasih nginap satu malam. Dikasih nginap semuanya satu malam. Iya. Dan beliau ketika semua jemaah haji tidur di rumahnya, semua tas itu dikumpulkan pada satu tempat. Tasnya mereka. Dan di tas-tas tersebut diberikan bekal tambahan, alias biaya perjalanan. Padahal mereka sudah punya biaya perjalanan. Semua tanpa kecuali. Dan jemaah haji ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu jemaah sekalian. Kapan mereka tahu bahwa ada kelebihan dalam bekal mereka? Nanti ketika sampai di Makkah. Ternyata ada kantongan lain. Iya. Mereka saling bertanya, oh kita juga dapat, saya juga dapat. Dari mana ini? Baru mereka ingat, oh kemarin malam kita nginap di rumahnya Abdullah bin Mubarak. Dari mana lagi? Iya. Demikian. Abdullah bin Mubarak tidak bikin pengumuman, kumpul-kumpul. Ini ada sedikit rezeki dari Allah, bagi-bagi ya. Tidak ada pengumuman seperti itu. Nah, itu Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dan dari kalangan pendahulu kita yang soleh, ada yang sampai rela memikul gandum. Gandum ketika itu makanan pokok. Diberikan kepada keluarga yang miskin. Diletakkan di depan rumahnya. Di saat penghuni rumah tidak tahu bahwa ada yang meletakkan di situ gandum. Begitu dia buka pintu, ada sekarung gandum. Tidak ada yang tahu. Terus berlangsung tahun demi tahun demikian. Kapan itu ketahuan? Ketika sang tetangga meninggal, ternyata punggungnya itu ada bentuk lebam. Disebabkan apa? Memikul gandum. Tidak ada yang tahu kecuali setelah beliau meninggal. Dan setelah itu tidak ada lagi gandum yang datang. Nah, sedemikian tersembunyinya dan rahasianya sedekah yang mereka keluarkan. Sebab itulah puncak keikhlasan seseorang. Itulah yang salah satunya mendapatkan naungan pada hari kemudian. Di saat tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita bersedekah dengan terang-terangan? Diumumkan misalnya, apakah itu juga tidak boleh? Nah, itu juga boleh. Itu juga boleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji semua yang berinfak, apakah dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan lahu ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun
Mereka yang menginfakkan hartanya siang dan malam, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan rahasia maupun dengan terang-terangan. Mereka itulah yang mendapatkan ajrun, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan memiliki kedudukan yang sama. Kemudian di ayat yang lain atau di ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwasanya di ayat 271 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Tatkala kalian menampakkan, memperlihatkan, mengumumkan sedekah kalian, fa ni'mahi, itu baik. Itu baik. Wa an takhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairun lakum. Seandainya kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang fakir, maka itulah yang terbaiknya. Allah sebutkan yang mana yang baik, dinampakkan, diperlihatkan, diumumkan, itu juga baik. Kenapa dikatakan baik? Sebab terkadang itu dibutuhkan. Terkadang itu dibutuhkan. Sebagai contoh saja, kita mau nyumbang masjid. Masjid ini butuh renovasi misalnya. Nah, sudah diumumkan nyumbang, hasil tetap nihil. Maka majulah seorang yang mungkin golongan menengah ke bawah, memberikan motivasi. Ini saya yang miskin nyumbang 1 juta. Tujuannya apa? Mentasji', memotivasi mereka-mereka yang menengah ke atas untuk nyumbang lebih banyak. Itu boleh saja. Yang kedua, sesuatu yang memang butuh pertanggungjawaban. Sesuatu yang butuh pertanggungjawaban untuk umat, itu perlu diumumkan. Termasuk diantaranya nyumbang ke masjid. Nyumbang si fulan, hamba Allah, dan seterusnya. Itu semua mesti diumumkan. Si fulan, si hamba Allah. Kenapa? Laporan pertanggungjawaban. Nah, mesti disampaikan kepada umat, sekian yang masuk. Nah, sekian yang masuk. Nah, itu kembali lagi kepada niat orang yang minta diumumkan. Kembali kepada niatnya. Sebab terkadang ada orang, entahlah di mana terjadi ini, dia sudah sampaikan, ini saya nyumbang, bisik-bisik kepada bendahara masjid, ini ada 1 juta. Jangan dikasih tahu orang lain. Untuk masjid. Bendaharanya tanya, terus kalau diumumkan gimana? Bilang saja hamba Allah. Iya kan? Hamba Allah. Ya biasanya kan sebelum Jumat diumumkan pemasukan sekian-sekian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Iya, nomor 1 hamba Allah 1 juta. Kebetulan dia ada di bawah di situ duduk. Iya, dia kasih tahu temannya. Iya, dikasih tahu temannya yang hamba itu saya. Oh, iya. Itu apa maksudnya? Nah, jangan sampai begitu ya. Nah, ini sama saja, tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Olehnya, hendaknya kita melihat maslahat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu memberikan rincian. Kalau kita menyumbang, bersedekah, berinfak, dan itu ada maslahatnya kalau kita umumkan, kita perlihatkan, maka itu yang terbaik kata beliau. Tapi kalau tidak ada maslahatnya dan dikhawatirkan kita riya, kita tidak ikhlas, sebaiknya sembunyikan. Sebaiknya sembunyikan. Nah, memang yang perlu disembunyikan, disembunyikan. Artinya amalan yang perlu disembunyikan, sebaiknya disembunyikan. Amalan yang butuh untuk diperlihatkan, perlihatkan. Jangan sembunyikan, bisa jadi fitnah. Nah, contoh saja sholat berjamaah. Itu tidak bisa disembunyikan. Jalan ke masjid, mau lihat mana? Bagaimana caranya? Iya kan? Jangan, saya mau sembunyikan amalan saya supaya orang tidak tahu saya sholat berjamaah. Mau lewat mana? Iya kan? Itu yang butuh untuk diperlihatkan. Butuh untuk diperlihatkan. Sholat berjamaah, hadir majelis taklim, juga. Mau hadir majelis taklim di Sempoai,
mau sembunyi-sembunyi. Mau lewat mana? Lewat atas. Ya, kalau lewat di jalan pasti kelihatan. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Suatu amalan yang memang butuh untuk diperlihatkan, perlihatkan, tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada yang bisa disembunyikan, dirahasiakan, subhanallah, rahasiakan. Termasuk yang boleh dirahasiakan, iya, yang pernah dicontohkan pendahulu kita yang soleh, puasa sunat. Iya. Ada di kalangan pendahulu kita yang soleh, salafus soleh, seorang suami, bapak dari seorang anak. Dia puasa sunat Senin Kamis. Istrinya selama beberapa tahun tidak tahu bahwa suaminya puasa sunat. Tidak tahu. Bagaimana caranya? Ketika dia sahur, dia kasih tahu istrinya, saya mau sholat lail. Habis sholat lail, sahur dia. Pagi-pagi seperti biasa, mandi, iya, disediakan sarapan pagi, dia bungkus. Iya. Dia bungkus. Pergi ke tempat kerja, di tengah jalan dia sumbangkan. Disedekahkan itu sarapan paginya. Iya. Istrinya tidak tahu, dia anggap dia makan. Ini makannya di kantor saja. Nah, pulang seperti biasa, tidak terlihat. Puasa kayak ini, Mak. Biasanya kan kita begitu. Iya tuh. Maksudnya apa? Supaya nak kasihani ke istri. Iya, biasanya kalau kita ada di rumah, suami ada di rumah, Pak, pergi dulu beli ini. Ya, supaya tidak disuruh, puasa kayak ini kok dong. Masya Allah, itu kan pengumuman. Nah, dia tidak. Seperti biasa, tugas sebagai suami, bantu istri, seperti biasa. Iya. Terus bukanya bagaimana? Dia bawa air putih. Kemana? Ke masjid. Kan azannya di masjid. Iya. Makan malam seperti biasa. Tidak diketahui oleh anak dan istrinya. Itu luar biasa itu mereka. Kenapa? Sedemikian tersembunyinya amalan yang memang ya bisa untuk disembunyikan. Nah, dan itu membutuhkan keikhlasan sekaligus untuk meraih puncak daripada keikhlasan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Olehnya balasannya sepadan. Di saat manusia seluruhnya sulit di saat manusia seluruhnya mendapatkan matahari yang demikian terik, dia nyaman, nyantai. Tidak ada kepanasan ketika itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang tatkala bersedekah, berinfak, yang ketika itu yang butuh untuk disembunyikan, butuh untuk dirahasiakan, hendaklah kita merahasiakan. Nah, golongan yang ketujuh. Golongan yang ketujuh yang mendapatkan naungan pada hari kemudian, rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Laki-laki, kembali laki-laki. Ini keutamaan laki-laki ya. Nah, hanya tidak disebutkan pemuda. Kalau kemarin pemuda, ini cuma laki-laki. Jadi semuanya insyaallah masuk di sini. Ya, kecuali yang LGBT. Ya, sebab dia tidak mau mengakui dirinya. Nah, tapi yang laki-laki tulen insyaallah masuk semua. Laki-laki yang berzikir kepada Allah bisa dimaknai mengingat Allah, bertafakkur mengingat Allah. Kapan itu? Khalian, di saat dia sendirian, tidak ada yang lihat, tidak ada yang monitor, tidak ada kamera yang lihat, tidak ada CCTV. Dia sedang sendirian. Iya, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Iya. Muhasabah, introspeksi. Kemudian apa yang terjadi? Fafadat ainahu. Dia pun menitikkan air mata tatkala mengenang atau mengingat kesalahan dan dosanya. Dan ini air mata yang ikhlas. Kenapa kita katakan air mata yang ikhlas? Tidak ada yang lihat. Sendirian. Tidak ada kamera CCTV. Tidak ada juga syuting video. Ya, biasanya di televisi kita lihat kan. Iya, wah, awalnya gembira, loncat-loncat apa segala macam. Iya, no? Nah.
keliling-keliling, jamaah dan seterusnya apa. Iya. Tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Kenapa? Ada kamera lihat. Nah, ada kamera yang melihat. Coba ketika dia sendirian, tidak ada yang lihat, tidak ada satupun yang lihat. Bisa enggak seperti itu? Itulah air mata keikhlasan. Nah, dan air mata ini plus matanya itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada beberapa mata pada hari kemudian tidak akan disentuh oleh api neraka. Seperti mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi mereka yang petugas keamanan. Ya. Mulai dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan paling atas. Mulai dari Hansip, Satpam, Satpol PP, polisi, TNI, ketika berjaga, dan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua mata tersebut, subhanallah, tidak akan disentuh oleh api neraka. Demikian pula air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lihat tangisan kita itu karena apa? Ya, sebab tangisan manusia kan macam-macam. Ya. Macam-macam tangisan manusia. Saya pernah sebutkan ada tangisan yang dipesan. Ya. Ketika ada yang meninggal, ada yang pesan, tolong tukang tangis datang. Itu pesanan namanya. Saya juga pernah sebutkan ada tangisan tatkala baca buku. Ya. Sudah pernah ya? Sudah pernah itu? Sudah pernah ya? Ya, menangis. Awalnya tidak menangis. Begitu baca buku, menangis terseduh-seduh. Buku apa yang dia baca? Buku tabungannya. Nah, itu tidak termasuk. Yang termasuk itu adalah mereka yang menangis takut karena Allah, mengenang dosa-dosanya. Nih, itulah air mata keikhlasan. Ini 7 golongan jemaah sekalian yang akan mendapatkan naungan pada hari kemudian. Ditambah yang satu kemarin apa? Mereka yang memberikan keringanan bagi orang yang berutang. Ya, man anzara mu'siran aw qada'an, dalam riwayat Imam Muslim, atau malah membebaskannya. Iya, maka azallahu Allahu fi zillihi. Tapi itu dalam riwayat Imam Muslim. Adapun dalam hadis ini, dalam satu hadis ini 7. Jadi kalau dijumlah itu ada 8 golongan yang akan dinaungi oleh pada hari kemudian. Dan tolong dipahami, naungan di sini, naungan di sini adalah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian, pada hari kiamat juga manusia tidak akan bergerak dari tempatnya berdiri menghadap kepada Allah sampai dia mesti menyelesaikan, menjawab beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dalam kubur, sudah lolos. Kalau sudah lolos di situ, biasanya akan mudah sesi-sesi berikutnya. Kalau tidak lolos di alam kubur, motol lolos, semakin susah nanti ke berikutnya. Apa yang ditanyakan ketika itu disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi dan juga dalam Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, dari beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', bahwa tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Kakinya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa goyang itu kaki, tidak bisa kemana-mana dia. Pada hari kiamat sampai dia mesti menjawab 4 pertanyaan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain sampai mesti menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah wa an umrihi fima afnah. Usianya itu habisnya di mana?
Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan di mana? Coba, kita habiskan di mana? Mungkin ada yang mengatakan, salat, ibadah. Naam. Baik. Coba kita hitung-hitung. Iya. Waktu salat 5 kali sehari, 1 kali salat biasanya berapa menit? 5. Lumayan, itu 5. Iya. Apalagi kalau salat sendiri, bisa kurang itu. Nah, 5 kali 5, 25 menit. Satu hari 1 kali 24 jam, 25 menit. 6. Terus waktu tidur berapa jam? 8 jam, luar biasa. Iya. Waktu tidur 8 jam. Iya. Iya, bagi 3. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ibadah. Bisa enggak 8 jam ibadah? Susah. Nah, kalau begitu coba kita hitung. Kalau orang usianya 60 tahun dan dia sepakat waktu tidur 8 jam. 8 jam berikutnya untuk bekerja. 8 jam berikutnya itu untuk santai apa macam-macam, kan begitu. Termasuk ibadah sisipkan di situ. Iya toh? Nah, 8 jam ini kalau memang usianya sampai 60 tahun, maka dia telah menghabiskan 20 tahun untuk tidur. Siapa yang guru matematika hitung memang nih? Itu saya sudah hitung. Iya. Lama saya sudah hitung itu. Betul. Iya. Usia 60 tahun. Setiap hari 8 jam. Maka selama 60 tahun itu 20 tahun dipakai tidur, 20 tahun dipakai kerja, 20 tahun dipakai lain-lain, bukan ibadah. Ini dipertanggungjawabkan jemaah sekalian, dipertanggungjawabkan. Wa an umrihi fi ma'afna, di mana kamu habiskan umurmu? Itu semua kenapa? Sebab latus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat kita mesti pertanggungjawabkan. Jangan dibilang gratis saya dapat kesehatan, gratis saya dapat umur. Semua nikmat dipertanggungjawabkan. Karena semua nikmat tersebut tujuannya apa? Fasilitas supaya kita ibadah. Bukan cuma sekedar untuk dinikmati begitu saja. Fasilitas untuk menunjang tugas pokok kita. Iya. Yaitu ibadah. Latus alunna yauma idzin anin naim. Ini baru satu, baru umur ini. Iya, baru usia. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait dengan masalah harta. Terkait dengan masalah harta. Wa an malihi. Iya, tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Itu harta benda yang dia miliki. Itu asalnya dari mana? Setiap sen asalnya dari mana? Apakah harta benda tidak bergerak? Kan begitu kalau apa kayak laporan apa itu namanya? Harta kekayaan LHKPN ya. Laporan harta kekayaan pejabat negara. Itu pejabat ji. Allah memeriksa semua tanpa kecuali. Tidak dilihat pejabat atau bukan, semuanya. Harta yang dia miliki itu inputnya dari mana? Ya. Inputnya dari mana? Setiap sen. Selesai dipertanggungjawabkan itu semua, selesai tidak? Wa fima anfaqah. Terus dikeluarkan kemana? Dibelanjakan kemana itu hartanya? Enggak main-main jemaah sekalian. Di sini termasuk banyak yang gagal. Dan di sini yang paling gampang lulus siapa? Orang miskin. Makanya orang miskin 50.000 tahun dia sudah masuk surga. Orang kaya masih diperiksa. Luar biasa itu miskin di. Iya, tapi bukan maksudnya saya suruh miskin, tidak. Iya. Tidak ada masalah kalau kita kaya, tapi pemasukan itu ditahu dengan jelas. Kemudian dikeluarkan kita tahu dengan jelas. Bisa bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Itu maksudnya orang miskin lebih duluan 50.000 tahun. Kalau orang kaya dan orang miskin ini sama-sama masuk surga. Orang miskin lebih duluan masuk. Sebab apa mau ditanyakan dia? Dari mana hartamu? Mana hartanya tahu dia?
Mana hartanya? Iya toh? Kalau tidak ada hartanya, untuk apa dia belanjakan? Kan tidak ada. Makanya melenggang kangkung itu orang miskin. Iya. Nah, itu keutamaan orang miskin. Makanya jangan pandang enteng itu orang miskin, ya. Iya. Nah, dua hal tersebut, input output. Jangan main-main jemaah sekalian. Iya, itu yang banyak tidak lolos di situ. Banyak yang tidak lolos. Nah, apa yang kita kumpulkan selama ini silahkan diingat-ingat. Iya. Sumbernya apakah memang semuanya halal atau semi halal? Iya. Atau semi haram. Iya. Nah, silahkan. Yang tahu itu cuma kita saja, bukan saya. Nah, wa fima anfaqah, dan kemana dia belanjakan. Iya, selesai ditanyakan itu, kemana dikeluarkan. Iya. Makanya Nabi SAW pernah beliau makan hidangan yang luar biasa. Daging kambing, kambingnya panggang, kambing panggang. Sahabat begitu gembira menikmati itu kambing. Iya. Selesai mereka makan, kenyang, oh gembira, alhamdulillah, dan seterusnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wallahi lanus'alun, demi Allah kita akan ditanya dengan apa yang kita nikmati ini. Sebab itu nikmat Allah. Itu nikmat Allah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sedemikian takutnya beliau terhadap yang namanya harta benda yang masuk ke dalam dirinya yang tidak jelas, beliau sampai ketika beliau dapat sumbangan dari kawannya, dapat apa, kalau kita bahasnya mungkin dapat amplop, ketemu kawan lama dikasih nih, Umar pun pakai. Nah, setelah dipakai tanya, itu sumbernya dari manakah? Maka dia pun jujur, dulu waktu saya jahiliyah, saya biasa begini. Ternyata tidak halal. Nah, sudah masuk. Apa yang Umar lakukan? Beliau berusaha muntah. Sampai orang yang melihat beliau kasihan. Sebab beliau berusaha keluarkan isi perutnya. Itu takutnya sahabat, sebab mereka tahu. Sabda Nabi SAW. Al-jasadu, yang fisik, tubuh yang terbentuk, dibangun oleh sesuatu yang haram, fannaru aula bihi. Itu neraka lebih layak untuk fisik itu. Neraka lebih layak untuk fisik itu. Itu Umar bin Khattab. Takut sekali beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Yang kadang kita tidak jelas. Yang penting dapat sumbangan, pokoknya eja tompina doang. Belakangan dan seterusnya. Bukan maksudnya juga kita terlalu kritis. Setiap ada yang kasih, dari mana? Jangan. Kalau dilihat itu seorang muslim, seorang baik, tidak usah ditanya. Iya toh? Kecuali kalau orang tidak beres. Atau kita tahu pendapatannya itu kebanyakan dari hal yang diharamkan. Nah, tanya, ini sudah diperiksa KPK atau belum? Tanya, kalau kita tahu, tapi kalau tidak, terima dengan baik. Kalau kita tahu dia seorang muslim. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, dan ini subhanallah, wan ilmihi fi ma'amilah. Ilmu yang dia ketahui, bagaimana dia amalkan ilmunya. Ini yang menimpa kita semua. Apa-apa yang sudah kita pelajari, sudah kita tulis, sudah kita hafal, sudah kita sampaikan, apakah kita sudah amalkan? Itu salah satunya. Nah, dan di neraka nanti para mad'u, mereka yang sudah pernah kita ajak kepada kebaikan, itu akan heran melihat kita masuk neraka. Akan heran melihat kita masuk neraka. Bukankah kamu dulu yang mengajak saya kebaikan? Kamu yang ceramahi saya. Kamu yang fasilitasi saya. Kenapa kamu masuk neraka? Dia pun menjawab, bahwasanya, amuruka walakin a'tihi. Saya
saya mengajakmu kepada kebaikan, melarangmu daripada kemungkaran, tapi saya malah melakukan kemungkaran tersebut. Iya. Dan seorang sahabat yang mulia menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda orang yang super tolol, super bodoh, baga adalah mereka yang wa an yanha an syai' wa ya'tihi, melarang dari sesuatu tapi malah melakukannya. Semakin banyak ilmu jemaah sekalian, semakin besar pertanggungjawabannya. Maka berbahagialah mereka yang mungkin ilmunya sedikit tapi dia amalkan. Sebab tujuan dari ilmu bukan dikoleksi, bukan dikumpulkan, tapi untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmui. Apa-apa yang sudah kita ketahui, kita niatkan untuk diamalkan, bukan untuk ditambah dan dikoleksi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal tersebut. Nah, itu beberapa pertanyaan yang saya ingat pada hari kemudian terkait dengan manusia yang akan dikumpulkan pada hari kiamat. Nah, kira waktunya sudah habis. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mungkin tidak bertanya, sekedar usul saja. Ini kan sekarang sudah tanggal 12, kita masuk Ramadan, 12 hari. Kalau bisa mungkin pertemuan minggu depan yang kita bahas adalah materi yang berkaitan dengan Ramadan. Mulai dari persiapan sebelum Ramadan, masuk Ramadan dan seterusnya, termasuk hal yang membatalkan dan mengamalkan dan seterusnya. Saya kita tuntaskan ke minggu depan. Karena jangan sampai ada di antara kita yang tidak paham tentang itu sehingga mungkin kemudian Ramadan tidak bisa maksimal. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Usulan beliau insyaallah diterima. Ya. Dan saya juga memang pertimbangkan untuk membahas Ramadan. Itu sudah jauh-jauh hari saya pertimbangkan. Hanya terkadang sebab ikhwan-ikhwan kita ini kan artinya jadwal saya kan bukan cuma di sini, ada di beberapa tempat dan di masjid-masjid lain juga minta itu. Yang saya khawatirkan kalau double-double. Iya begitu. Nah, tapi tidak apa-apa. Semakin sering diulang, semakin kokoh itu ilmu. Ya, semakin sering diulang, semakin kokoh. Dan ada 2 pekan kah sebelum Ramadan? 1 pekan. Iya, insyaallah kita maksimalkan pekan depan terkait dengan puasa. Hanya kalau waktu yang tersedia itu hanya bisa kita membahas secara ringkas. Itu pun secara ringkas diringkas lagi. Iya. Nah, sebab pengalaman selama ini kalau membahas masalah Ramadan itu biasanya kita adakan pertemuan jam 9 pagi sampai duhur. Sesi 1. Setelah duhur lanjut. Besoknya sesi berikutnya. Itu pun terkadang masih banyak yang dirampingkan. Iya. Nah. Tapi insyaallah kita akan berusaha meringkas apa-apa yang butuh untuk kita ringkas, sekedar untuk mengingatkan kaum muslimin. Iya. Nah, baik. Usulan yang bagus insyaallah. Ada yang lain? Silakan. Nah, sekedar mengingatkan juga. Tadi kita sebutkan tentang di golongan yang ke-6. Rajulun yatasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ya'rifu shimaluhu madza anfaqa yaminuhu. Di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Ajwadu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan.
Iya. Beliau secara umum manusia yang paling dermawan, suka memberi. Dan beliau paling dermawan kapan? Di bulan Ramadan. Padahal dimaklumi, iya, bahwasanya Nabi SAW kehidupannya biasa-biasa saja, alias miskin. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada seorang ustadz membantah habis-habisan, katanya Nabi itu orang kaya. Beliau bantah yang mengatakan Nabi miskin. Iya, maka yang seperti ini tidak membaca sejarah dari awal sampai akhir. Memang Nabi kaya di awal, sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, sebelum menyebarkan agama. Sebab kenapa? Beliau adalah pedagang sukses. Makanya maharnya sampai berapa itu onta? Tidak main-main, pedagang sukses beliau. Iya. Tapi setelah beliau diutus jadi Nabi dan Rasul, tidak ada kesempatan untuk berdagang, tidak ada kesempatan untuk itu. Iya. Makanya rumah beliau di samping Masjid Nabawi, ukurannya 2x3 berapakah? Yang kalau beliau melaksanakan sholat mau sujud, iya, terpaksa menyingkirkan kaki istrinya. Sedemikian sempitnya rumahnya. Iya. Nah, dan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis sebab Nabi tidur di atas pelepah kurma yang kalau bangun bekasnya ada di tubuh Nabi. Iya. Nah, padahal pembesar-pembesar Romawi dan Persia bergelimang harta, orang kaya. Nabi memang miskin di akhir hidup beliau. Iya. Nah, maka Nabi SAW sekali lagi, beliau di bulan Ramadan, iya, bersamaan dengan pas-pasannya kehidupan beliau, beliau adalah orang yang paling dermawan. Nah, ini mungkin sebagai muqaddimah pembahasan yang akan datang ya. Nah, baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah itu dari saya, ya, yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.